Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Almaida, kelas 11-7. Saya akan membacakan soal serta jawaban yang akan saya berikan. Yang pertama, soalnya. Nusantara adalah bangsa yang berada jauh dari bangsa Eropa. Nusantara dalam sejarahnya merupakan suatu bangsa yang memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Seiring berjalannya waktu, lambat laun Pulau Nusantara didatangi oleh bangsa asing dari Eropa untuk melakukan perdagangan. Bahkan insentitas masifnya sampai melakukan kolonialisme dan imperialisme. Menurut pendapat Anda, bagaimana latar belakang bangsa Eropa bisa datang ke Nusantara? Jelaskan dengan beberapa alasan. Menurut saya yaitu alasan yang pertama untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa. Rempah-rempah ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga untuk pengawet makanan dan bahan obat-obatan. Yang kedua, ada semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, keinginan untuk mencari kekayaan dan keuntungan ekonomi. Glory, kejayaan, keinginan untuk mencapai kejayaan kekuasaan dan memperluas wilayah. Gospel, itu misi untuk menyebarkan agama Kristen. Pada soal nomor 2 yaitu mengacu pada nomor 1 disebutkan bahwa pada awalnya bangsa Eropa hanya melakukan perdagangan, namun merambah ketindakan kolonialisme dan imperialisme. Menurut Anda, apakah pengertian dari hal tersebut? Dan negara manakah yang mengawali masuknya bangsa Eropa ke Nusantara? Jelaskan. Menurut pendapat saya, pada awalnya hubungan antara bangsa Eropa dan Nusantara bersifat murni perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, motif mereka berubah dari sekedar berdagang menjadi tindakan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, tindakan suatu negara yang menguasai wilayah lain dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Negara yang menjajah akan mendirikan pemukiman di wilayah-wilayah penjajahannya dan membawa sebagian penduduknya untuk tinggal di sana. Yang kedua ada imperialisme, yaitu tindakan suatu negara yang berusaha mengendalikan negara lain melalui cara politik, ekonomi, dan militer tanpa harus mendirikan pemukiman. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh kekuasaan. Motif ini didorong oleh persaingan antar negara Eropa untuk menguasai jalur perdagangan, mengamankan pasokan rempah-rempah, dan mendominasi ekonomi dunia. Bangsa yang paling awal dan paling dominan dalam tindakan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara adalah Portugis dan Belanda. Soal nomor 3 sebagai berikut. Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah perusahaan besar di Nusantara yang berasal dari negara Belanda, bernama VOC. Jelaskan informasi yang kalian ketahui tentang perusahaan tersebut seperti latar belakang, hak istimewa, mengapa perusahaan tersebut bisa berdiri hampir 200 tahun, dan bagaimanakah keruntuhan dari perusahaan tersebut. Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan Indonesia pada masa kini? Hak-hak yang dimiliki VOC antara lain yaitu hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur, Tanjung Harapan hingga barat Selat Magelan. Hak-hak istimewa yang dimiliki VOC antara lain yaitu yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur. Yang kedua, hak untuk membentuk angkatan perang sendiri, termasuk membangun benteng dan memiliki armada laut. Yang ketiga yaitu hak untuk menyatakan perang dan berdamai dengan penguasa setempat. Hak yang keempat yaitu hak untuk mencetak mata uang sendiri. VOC juga hampir berdiri selama 200 tahun, namun perusahaan ini akhirnya mengalami keruntuhan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada korupsi. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri, dan merugikan perusahaan. Yang kedua, ada utang yang menumpuk. VOC memiliki banyak utang akibat biaya operasional. Yang ketiga, ada persaingan dengan EIC, East India Company. Persaingan dengan perusahaan dagang Inggris juga melemahkan posisi VOC. Yang keempat, ada perubahan ekonomi global. Perdagangan global yang semakin kompleks dan munculnya kebijakan perdagangan bebas membuat VOC semakin sulit bersaing. Pelajaran dari kisah VOC yang bisa diambil dari masa sekarang yaitu menjadi pelajaran berharga untuk masa kini. Korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghancurkan
sebuah organisasi, sekuat apapun organisasi itu. Selain itu, perusahaan yang mengandalkan monopoli dan tidak beradaptasi dengan perubahan zaman akan sulit bertahan. Integritas, inovasi, dan manajemen yang baik adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.